semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Linta Permata dari kelas 10-6 dengan guru pengajar Bapak M. Iqbal SPD. Kalian udah tahu belum sih ekosistem itu apa? Jadi, buat teman-teman semua yang belum tahu tentang ekosistem itu apa sih? Ekosistem makhluk hidup adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang tak akan terpisahkan. Komponen penyusun dalam ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama ada biotik dengan contoh manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua ada abiotik dengan contoh matahari, angin, air, cahaya, udara, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama ada abiotik dengan abiotik, yang kedua ada biotik dengan biotik, yang ketiga ada abiotik dengan biotik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam interaksi antar organisme. Yang pertama ada interaksi netral. Interaksi netral adalah hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Contohnya seperti kucing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua ada interaksi predasi. Interaksi predasi adalah hubungan antara mangsa dengan pemangsanya. Contohnya singa yang memangsa kijang. Yang ketiga ada interaksi kompetisi. Interaksi kompetisi adalah bentuk interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup. Yang keempat ada simbiosis. Simbiosis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang terjadi jika dua spesies hidup dan saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya antara lebah dengan bunga. Yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang terjadi jika dua spesies makhluk hidup bersama. Satu spesies diuntungkan dan satu spesies lagi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya antara bunga anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang terjadi jika dua spesies hidup bersama. Satu spesies diuntungkan dan satu spesies lagi dirugikan. Contohnya antara pohon mangga dengan benalu. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam aliran energi. Yang pertama rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Di dalam rantai makanan terdapat tiga peran dalam komponen, yaitu ada produsen, konsumen, dan decomposer. Setelah membahas tentang rantai makanan, selanjutnya kita membahas tentang piramida makanan. Piramida makanan berfungsi untuk menggambarkan jumlah dari organisme dalam tingkat ditrofik suatu ekosistem yang ada. Macam-macam piramida. Piramida yang pertama yaitu piramida ekologi. Piramida ekologi adalah piramida yang menggambarkan perbandingan antara trofik pada suatu ekosistem. Yang kedua ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida ekologi yang menunjukkan aliran energi dalam suatu ekosistem. Yang ketiga ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah jumlah organisme yang berada dalam suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan taraf trofik. Dan yang terakhir ada piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkat trofik. Selanjutnya kita masuk ke materi produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem adalah kemampuan organisme dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi. Lalu kita akan membahas macam-macam daur ekosistem. Daur ekosistem yang pertama yaitu daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Daur ini pun meliputi 5 siklus alami, yaitu daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor, dan daur sulfur. Yang pertama daur karbon. Daur karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang kedua, daur nitrogen. Daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam baik melalui bagian abiotik maupun biotik ekosistem. Yang ketiga, daur air. Daur air adalah proses yang dialami air secara berkelanjutan dalam sistem atmosfer bumi. Yang keempat,
daur fosfor. Daur fosfor adalah daur biogeokimia yang menggambarkan transformasi dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Dan yang terakhir ada daur sulfur. Daur sulfur adalah rangkaian perpindahan zat kimia yang mengandung unsur belerang yang terjadi di lingkungan alam. Oke, baik. Sekian video materi tentang ekosistem dari saya tutup. Bye-bye.